Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K khususnya untuk farmasi perawat tahun 2023. Dan materi yang akan kita bahas nanti adalah tentang luka bakar, di mana materi ini adalah salah satu materi yang diujikan pada ujian seleksi P3K tahun sebelumnya. Dan tidak menutup kemungkinan materi tentang luka bakar ini akan diujikan lagi pada ujian seleksi P3K tahun ini. Jadi buat semuanya tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 23 tahun dibawa ke IGD rumah sakit akibat luka bakar. Pasien mengatakan mengalami luka bakar akibat tersiram air mendidih di dapur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh data tekanan darah 100 per 60, nadi 94 kali per menit, suhu 37, berat badan 50 kg, dan luas luka bakar 36%. Dokter menginstruksikan untuk memberi terapi cairan. Pertanyaannya di sini, berapakah banyak volume cairan yang diberikan pada 8 jam pertama? A. 7.200, B. 6.800, C. 5.600, D. 3.600, atau E. 3.400. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Atau teman-teman bisa juga mempost dulu video ini, kemudian menghitung terlebih dahulu, kemudian kita cocokkan jawaban kita pada pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Di sini untuk mengetahui volume cairan akibat luka bakar, kita menggunakan rumus Baxter ya teman-teman. Rumusnya adalah 4 mili dikali dengan berat badan dikali dengan luas luka bakar. Kemudian di sini 4 mili dikali dengan berat badan di sini diketahui ada 50. Kemudian luas luka bakar di sini diketahui ada 36. Jadi 4 kali 50 kali 36 ini ada 7.200. Nah, di sini apabila teman-teman tidak teliti dalam membaca soal, bisa jadi teman-teman akan langsung memilih opsi yang A ini. Padahal di sini pada soal yang ditanyakan adalah pemberian cairan pada 8 jam pertama. Nah, di sini berdasarkan rumus Baxter, pemberian cairan pada luka bakar ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu setengah pada 8 jam pertama, kemudian seperempat pada 8 jam kedua, dan seperempat lagi pada 8 jam ketiga. Berarti di sini langsung saja kita kalikan setengah kali dengan 7.200 sama dengan 3.600. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Nah, pada platform Nip Warrior ini terdiri dari banyak formasi ya teman-teman, seperti dokter, perawat, kemudian perawat ahli, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medis, peranata laboratorium, perawat gigi, apoteker, dan yang lainnya. Nah, di sini sebagai contoh kita buka untuk formasi perawat. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya: yang pertama, 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu materi tentang perawat maupun kesehatan umum. Selain itu, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Dan untuk cara gabungnya, teman-teman bisa klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita masuk kembali ke video kita. Nah, untuk soal nomor 1 ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 45 tahun dibawa ke IGD rumah sakit karena luka bakar di seluruh lengan kanan, dada dan perut, dan paha kanan. Pasien mengatakan luka bakar akibat gas di dapur yang bocor. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui tekanan darah 90 per 60, nadi 94 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan berat badan 55 kg. Pertanyaannya, berdasarkan kasus di atas, berapakah luas luka bakar yang dialami pasien? A. 18%, B. 24%, C. 30%, D. 36%, atau E. 45%.
Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu 36%. Untuk menghitung luas luka bakar, di sini kita menggunakan prinsip rule of nine ya teman-teman. Nah, di sini diketahui untuk luas luka bakarnya adalah pada seluruh lengan kanan. Nah, lengan kanan di sini berarti 4,5 ini bagian belakang ditambah dengan 4,5 bagian depan. Karena seluruhnya berarti kita jumlahkan 4,5 ditambah dengan 4,5 berarti ada 9 ya teman-teman. Kemudian luas luka bakarnya ada juga di dada dan perut. Untuk dada dan perut di sini ada 9 ditambah dengan 9 berarti 18. Kemudian di sini luka bakarnya juga dialami pada paha kanan. Berarti 4,5 bagian depan dan 4,5 bagian belakang. Jadinya ada 9 ya teman-teman. 9 ditambah 18 ditambah 9, jawabannya adalah 36. Cukup mudah ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 56 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan luka bakar. Pasien mengatakan 2 jam yang lalu tersiram minyak panas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi luka bakar kemerahan dan sangat nyeri. Terdapat bula pada area luka bakar. Tekanan darah 120/80, nadi 100 kali per menit, berat badan 61 kg. Berdasarkan kasus di atas, termasuk ke dalam derajat luka bakar berapa yang dialami pasien? A. Luka bakar derajat 1, B. Luka bakar derajat 2, C. Luka bakar derajat 3, D. Luka bakar derajat 4, atau E. Luka bakar derajat 5. Dan jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu luka bakar derajat 2. Nah, di sini yang menjadi ciri khas dari luka bakar derajat 2 adalah terdapat bula atau lepuhan berisi cairan. Sekarang kita bahas ya teman-teman untuk derajat luka bakar. Derajat luka bakar di sini ada 3, yaitu derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk derajat 2 sendiri ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu superficial partial thickness dan deep partial thickness. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk luka bakar derajat 1 ini ciri-cirinya adalah kulit kemerahan, peradangan dan bengkak ringan, nyeri yang masih dapat ditahan, dan kulit kering dan mengelupas. Biasanya tanda ini muncul saat luka bakar mulai sembuh. Nah, untuk luka bakar derajat 1 ini biasanya hanya terkena pada area epidermis saja ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini ada luka bakar derajat 2. Nah, ada juga sumber yang menyebutkan bahwa luka bakar derajat 2 ini dibagi menjadi 2, yaitu luka bakar derajat 2A dan 2B, atau luka bakar superficial partial thickness dan deep partial thickness. Untuk ciri-cirinya, untuk luka bakar derajat 2A ini kulit kemerahan, terasa sangat perih terutama ketika disentuh, dan muncul lepuhan beberapa jam setelahnya. Nah, muncul lepuhan ini disebut juga dengan bula ya teman-teman. Kemudian luka terasa sensitif dan menjadi pucat bila ditekan. Sedangkan untuk luka bakar derajat 2B, ciri-cirinya permukaan kulit yang berbercak merah muda dan putih, kemudian terkadang disertai dengan lepuhan, dan intensitas rasa sakit lebih ringan dibandingkan dengan luka bakar derajat 2A. Ini karena beberapa sarafnya sudah mengalami kerusakan ya teman-teman. Kemudian luka bakar derajat 3 ini ciri-cirinya timbul area putih atau coklat gelap seperti hangus pada kulit, kemudian kulit kasar dan terkelupas. Kemudian ada penebalan kulit yang tampak seperti lilin dan meluas. Kemudian tidak muncul rasa nyeri. Nah, kenapa di sini tidak muncul rasa nyeri? Ini dikarenakan saraf-saraf pada kulit sudah mengalami kerusakan ya teman-teman, sehingga tidak nyeri lagi. Oke, di sini juga ada soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Ini nanti teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman pada kolom komentar video ini. Seorang laki-laki 45 tahun dibawa ke IGD rumah sakit karena luka bakar di seluruh punggung dan sebagian lengan kiri bagian atas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui kondisi luka menghitam, kering, dan pasien mengatakan tidak terasa nyeri. Tekanan darah 90/60, nadi 94 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan berat badan 55 kg. Berdasarkan kasus di atas, berapakah luas dan derajat luka bakar yang dialami? A. Luka bakar derajat 2 dengan luas 27%, B. Luka bakar derajat 3 dengan luas 27%, C. Luka bakar derajat 1 dengan luas 22,5%, D. Luka bakar derajat 2 dengan luas 22,5%, atau E. Luka bakar derajat 3 dengan luas 22,5%. Teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman pada kolom komentar video ini.
Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi CASN tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.